Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 11 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan ide-ide dari Bapak Ibu yang sudah ada di kolom komentar di After edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Yang jelas yang kita bahas hanya ada yang keterangan dan pertanyaan ya. Kalau cuma tanya tolong bahas bla bla nggak bisa kita bahas. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak ada kepentingan. Jadi kita hanya membahas apa yang ditanyakan, gitu ya. Baik. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, ya, silakan subscribe, dan yang merasa Yuftalk bermanfaat, dukung kami dengan klik like. Baik, langsung kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG kembali turun 1%, namun penutupan ditarik naik lagi di level support 6750. Ya, jadi penurunan hari ini masih belum berubah apapun dan masih sama dengan pembahasan di stock call sementara ini ya, karena membentuk high low ya. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama yang paling baru. Tolong bahas HMSP, apakah boleh beli di MA 200? Masih downtrend. Kami tidak menggunakan MA 200, jadi mohon maaf ya, jadi kita nggak bisa memberikan saran menggunakan MA 200. Yang kita gunakan di Yuftalk itu adalah MA 60. Oke. Saat ini HMSP belum uptrend. Ya, untuk uptrend HMSP harus membentuk sebuah high low dulu. High low-nya ini paling tidak di 970 ini. Sekarang ini dia masih menguji level support. Mungkin membentuk ya, bukan menguji ya. Membentuk support mungkin menjadi high low. Nanti kalau dia sudah membentuk high low dan mengalami kenaikan kembali di atas 1160 ke atas, itu baru permulaan dari uptrendnya. Nah, saat ini pergerakannya seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini pergerakan konsolidasi di rentang yang cukup lebar ya, ini konsolidasi. Oke, seperti itu. Jadi kalau mau beli tergantung ya, kalau Anda mau swing trade jangka pendek, kalau swing turunnya ini sudah berakhir, ya mungkin di 975 atau bisa juga di 900 lagi, kemudian ada rebound, Anda bisa ikuti dengan proteksi di support terbaru yang dia bentuk, seperti itu. Kemudian TP-nya bisa mengacu, karena kami menggunakan MA 60, bisa di 1000, sekarang ini di 1040 ke atas masian, atau di sini middle areanya di 1050 ya. Itu TP1, TP keduanya di resist konsolidasinya di 1170, seperti itu. Tolong bahas Diandra untuk trading proteksi dan area buy di berapa. Sepertinya Dian sudah naik cukup tinggi. Saham ini sudah keluar dari konsolidasi, breakout dan terbang ya. Untuk beli tentu saja menurut saya ini sudah tinggi ya. Karena ya sudah terlambat gitu ya kalau mau beli di sekarang ini. Kalau terakhir kita trading di saham Dian itu di Maret tanggal 3 Maret di PTR di harga 99. Tuh berarti sekarang ini sudah di atas TP2 ya. Ini kami tunjukkan. Ini hotlist 3 Maret 2023. Oke, ini ya. Nah, kalau sekarang ini gimana? Menurut saya sudah ketinggian karena ini sudah direses juga. Kalau harga belinya mungkin sama dengan kita, mungkin ini siap-siap untuk take profit di 140 sampai dengan 150. Risk rewardnya kalau baru beli sekarang ini Anda mungkin bisa proteksi di 116, mungkin sudah tidak menarik secara risk rewardnya karena sudah cukup tinggi kenaikannya, 9 banding 14% gitu ya. So ya menarik untuk saat ini. Kemarin sempat mau ambil ITMG tapi konsul di tele belum disarankan. Mungkin konsultasi dengan advisor. Hari ini turun. Kira-kira tunggu di berapa Pak ITMG? Trims, Pak Yev dan tim PTRO ya. Berarti sebelum beli konsultasi dengan
kami di Telegram dulu. Hari ini TMG masih turun ya. Market hari ini turun juga, salah satunya mungkin tertekan oleh penurunan ITMG ya. Jadi ITMG itu punya target turun di 30.700, 30.700. Kedua di 21 ini. Namun di sini juga terdapat sebuah support yang mungkin bisa diuji dalam jangka pendek di 26 ribuan. 26 ribu ya. Jadi mungkin tunggu di sana. Ya seperti ini ya. Saham dividen itu kemungkinan akan seperti ini, dan kembali ya, kalau kita boleh gak sih mencari dividen dari sebuah saham? Boleh, tetapi belinya jangan mepet-mepet mendekati come date atau mungkin sudah ada pengumuman dividen baru beli. Nah, dikhawatirkan seperti ini. Lah, kapan mau beli untuk saham dividen? Belilah ketika saham itu sedang koreksi jauh ya, terjadi koreksi besar, seperti misalkan di 2020. Biasanya kan saham-saham yang memberikan dividen secara konsisten itu kan saham-saham besar, saham-saham yang sudah mature, saham-saham yang sudah profit tentunya ya. Nah, otomatis namanya memberikan dividen itu mungkin ruang ekspansinya sudah mulai tidak banyak, udah terlalu besar lah ya, seperti ya saham-saham big caps gitu ya. Sehingga kalau kita masuk di saat kondisinya dia sudah naik, ya saham-saham seperti itu ketika market drop ya dia akan drop, dan yang kedua ketika dividen ya dia bisa turun, dan turunnya ini seperti yang Anda lihat saham ITMG ini turunnya cukup jauh ya. Nah, ini sudah turun cukup jauh kalau kita lihat dari saat dividen yang dari 40 dan sekarang ini udah 28, berarti sudah turun sekitar 30% ya. Sedangkan yieldnya cukup besar ya untuk ITMG ini, karena ya lagi-lagi nih emiten yang sedang sekarang ini memang cukup besar profitnya ya, 20%-an ya ini ya gitu. Dan kalau menurut saya walaupun sebesar apapun dividennya, semakin besar ya penurunannya akan lebih besar dari dividen tersebut. Nah, ini buktinya ya gitu. Jadi ya kalau Anda mau beli saham ini untuk dividen, ya belilah ketika dia di harga yang cukup rendah atau lagi belum uptrend dan sebagainya, untuk mengantisipasi dividen masa depan gitu ya. Bukan misalkan minggu depan dividen beli gitu ya. Nah, terjadilah penurunan yang seperti ini yang sifatnya mungkin seperti tidak normal atau abnormal, karena tiba-tiba drop ARB sekarang ini. ARB kan gampang gitu ya. Ini advice saya kalau mau dividen, meskipun tidak semua dividen habis itu turun. Contoh yang tidak turun seperti apa? Ini saham DRMA. Ini kita beli justru ketika dia mau dividen. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena kita mempelajari historicalnya dia dividen naik ya. Setelah dividen justru naik ya. Kita beli di Pierce, oke? Nah, ini saham yang cukup saya puas melihatnya, karena baru kita akumulasi. Ini salah satu contoh ya untuk edukasi. Kalau kita invest, kita juga harus pelajari historicalnya, bagaimana perilakunya, bagaimana setelah dividen, dan bagaimana kinerjanya tentunya. Nah, ini ya. Kita beli tanggal berapa? Tanggal 28 Maret. Harga masih di 800-an ya, 800. Kita dapat di harga 800-an. Kemudian saham ini dividen kemarin tanggal 18 April ex date ini ya, justru naik ke 900, kemudian sempat mengalami kenaikan hingga 1100 dan mencapai TP. Jadi kita investasi itu memang tidak harus jangka panjang. Kebetulan ya dia mencapai target kita dalam waktu ya mingguan lah ya. Kita nggak ngomong jangka pendek juga, tapi mingguan lah. Maret kita lihat di bulan Mei ini
Dia sudah di angka 1100. Artinya sudah achieve TP2 lah paling tidak ya. Nah, artinya kita sudah dapat capital gain pertama, yang kedua kita dapat dividennya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, oke. Lanjut ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk ITMG ini memang karakteristiknya kalau dia bagi dividen, balik ke ITMG ya. Turun. Sudah pernah kita bahas juga waktu kita proyeksikan waktu itu dia kasih dividen, perilakunya adalah turun setelah itu. Ya, jadi ini adalah sebuah pola yang mana ya tidak bisa apalan nggak bisa, tapi tetap kita harus bisa pertimbangkan dari historicalnya seperti apa. Gitu ya. Untuk ITMG. Jadi sekarang ini menuju target 26.000. Sementara ini untuk selanjutnya seperti itu ya. Nah, nanti target sampai dengan 21 karena 0,6 di situ. Oke. Tolong bahas Mior. Udah buy di harga 2660. Apakah cocok untuk swing? Terima kasih sebelumnya. Kita lihat saat ini dengan harga 2660. Cocok nggak untuk swing? Kalau secara karakteristik cocok sih, tapi memang tidak terlalu besar secara persentase. Kalau Anda melihat swing terakhir, kita lihat ya, ini swing terakhir itu sekitar 11-12% ya. Jadi kalau kita menginginkan profit di kisaran 10 sampai dengan 11%, mungkin saham ini memungkinkan untuk. Namun di harga saat ini di 2660, berapakah potensi upside terdekatnya ini ya? Ada resist di sini. Nah, 2660 berarti sekarang ini sudah floating 3%-an dan potensinya ke 2800 itu sekitar 5%, dan Anda bisa TP juga untuk swing loh ya. Itu di 2940 ya. Ini bisa menjadi TP keduanya untuk swing, karena ini swing pendek ya. Setelah swing biasanya habis itu koreksi lagi, balik ke EMA lagi ya. Ini ya, balik ke EMA ya. Setelah swing naik kemudian turun, setelah swing naik kemudian turun, swing naik kemudian turun. Itu adalah pola. Sekali lagi ya, ini juga berlaku ketika dia turun, ketika dia swing turun kemudian naik lagi pullback, swing turun pullback lagi gitu ya. Nah, baik Pak, untuk CTRA targetnya ke berapa? Ini teknikal ya berarti. CTRA targetnya di berapa? Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Target pertama di 1085 itu target 1, target kedua di 1195. Jadi ini masih memiliki potensi ke 1200 lah ya paling tidak, seperti itu. BSD hari ini mulai terkoreksi untuk swing jangka pendek, bisa beli di harga berapa? Baik, kita lihat BSD. Nah, swingnya ini sudah berjalan ya kalau mengacu pada konten yang kami buat kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah baca atau belum baca ya. Ketika kita mau beli saham ini, kita bisa gunakan strategi Mr. Bob ini ya. Ini polanya juga mirip nih dengan pola yang kita contohkan di sini Arko ya. Ketika dia membentuk sebuah resisten, nah, kemudian kapan kita beli? Kita beli ketika dia breakout. Kapan breakoutnya? Ini breakoutnya di tanggal 28 April dari. Jadi ini kan saham BSD ini membentuk sebuah resist area. Ini resist area ya. Di 10.50 sampai dengan 10.20. Nah, ketika dia breakout ya, nah kita beli. TP-nya di mana? TP-nya ini resistnya. Ini resist mirip dengan Arko seperti yang kami contohkan. Breakout kemudian menuju resist berikutnya. Nah, sekarang ini kalau baru mau beli, ini baru mau beli ya berarti ya. Ya, menurut saya sudah cukup terlambat. Karena kalau kita melihat dari kondisi saat ini, tentu saja rewardnya sudah lebih besar risknya. Ya, kalau swingnya ini kelar kan balik lagi ke support sini 10%, sedangkan dia kalau naik ke resist itu sekitar 3,5%. Kemudian ada resist lagi di sini juga ya di 1300. Itu sekitar bisa sampai dengan 15%. Namun untuk risk segini besarnya 10%-an menurut saya kurang bagus. Menurut saya loh ya. Jadi kalau misalkan BSD ini price maker yang berbaik hati, dia turunkan dulu untuk meretest support ini, ya itu mungkin baru menarik. Kalau saat ini nggak berani lah kalau saya ya, gitu, karena cukup terlambat.
Tolong bahas IHSG apakah akan membentuk bla bla bla. Sudah kita bahas di stock call dan sementara ini seperti itu. Anda bisa baca di stock call polanya. Kemudian lanjut ke pembahasan saham. Mohon diinfokan TBIG dan TAPD. Terus ini admin sudah balas. Untuk dapat dibahas silakan berikan keterangan dan pertanyaan karena tidak ada balasan. Jadi mohon maaf Pak, tidak bisa kita bahas. Terima kasih sudah memberikan ide. Namun untuk kedepannya mungkin diberikan keterangan. Misalkan ya, saya nggak tahu nih mau tanya apa. Misalkan mohon informasi teknikal TBIG saat ini. Apakah boleh untuk trading beli di harga saat ini? Atau mau investasi, misalkan apakah TBIG sekarang ini fundamentalnya layak untuk investasi. Nah seperti itu nanti kita bisa bahas. Karena tidak ada seperti itu, jadi mohon maaf. Bukan kami tidak suka ada ide, tapi karena memang kami tidak ingin ada image kita jadi ada kepentingan dan sebagainya kepada sebuah saham. Tidak ya, karena kita hanya ingin menjawab di sini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk join PTR, peer dan peers, Anda bisa konsultasi di sini. Anda bisa bertanya dengan saya, walaupun Anda tidak bertanya dengan advisor yang dipegangi sistem yang pastinya lebih akurat daripada Yeftok ini ya. Jadi paling tidak saya yang jawab gitu kan. Gitu ya. Oke. Lanjut. Selamat malam Pak Yef, saya kirim WA mau berlangganan yang 6 bulan kok nggak dibalas-balas. Mungkin sudah tidur adminnya, tapi harusnya tadi sudah dibalas ya. Karena admin kami itu kalau lagi promo biasanya sampai dengan penutupan. Namun mungkin saja ketika Anda chat yang bersangkutan sudah offline ya. Jadi Anda boleh konsultasi, Anda boleh mendaftar membership ya. Tapi kemungkinan besar Anda pasti akan dijawab kalau nomor WA-nya benar, WA kami pasti akan dijawab. Konsultasi juga seperti itu, di jam kerja pasti dijawab. Jam 7 pagi ya, pasti akan dijawab, gitu ya. Pengen gabung Yef tapi modalnya sedikit, tidak perlu dipaksakan dan tidak juga harus join layanan kami. Anda cukup nonton Yef Talk, bisa berkonsultasi di sini. Jadi tidak perlu dipaksakan karena yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi semampunya aja ya. Tolong bahas saham GJTL sudah menghasilkan laba di kuartal 1 dan sahamnya masih murah. Apakah layak untuk investasi? Berarti baru profit ya sekarang ini. Karena untuk auto parts akhir-akhir ini salah satunya DRMA tadi itu memang sedang terakselerasi kenaikannya. Dan mungkin fundamentalnya juga harusnya juga ada perbaikan lah ya. Nah di sini saya belum ada datanya di TradingView, jadi mohon maaf sekali. Yeftok ini tidak akan buka-buka data yang lain, data kami yang kami gunakan tetap mengacu pada apa yang ada di TradingView. Apabila tidak ada kita tidak bisa mengomentarinya lebih jauh. Nah yang ada ini ya, yang ada di 2022 secara pertumbuhan revenue dari Gajah Tunggal ini bagus. Namun yang perlu kita harus cermati adalah operasionalnya masih belum tumbuh ya, ini minus 4,2% tapi plus ya, jadi operasionalnya itu tidak rugi ya. Nah baru di sini ada pengeluaran atau beban non operasional yang membuat dia bottom line-nya minus di 2022 ya. Jadi 2022 itu minus, namun di tahun-tahun sebelumnya relatif plus gitu ya. Dan memang kita harus tahu ya kalau minusnya itu dari apa. Kalau menurut saya kalau selama operasionalnya itu masih positif ya, itu menurut saya masih bisa ditindaklanjuti. Artinya kita harus ngecek data selanjutnya. Data selanjutnya apa? Kita lihat profitabilitasnya ya. Profitabilitasnya seperti apa ya. Sekarang ini mungkin sektor otomotif mungkin akan cukup bagus ya kalau kita lihat dari beberapa pergerakan seperti IMAS, Indomobil, kemudian Astra juga kemarin sebelum dividen juga naik ya, walaupun Astra itu holding. Kemudian Mitra Pinastika, kemudian DRMA tadi yang kita bahas rata-rata mengalami kenaikan ya, tapi kemungkinan itu juga efek dari sentimen yang ada di market ya. Nah, subsidi dan Anda bisa bacalah ya. Dan mungkin saat ini mungkin belum bisa kita lihat secara utuh ya, karena itu baru berjalan di tahun ini.
Sehingga market tentunya akan mendahului itu, spekulasi dari market ya. Dan tentunya sebagai investor kita akan memilih mana-mana yang secara fundamental itu sebelum ada sentimen itu sudah bagus. Nah, kemudian dengan adanya sentimen positif itu akan mengakselerasi ya kinerja fundamentalnya. Jadi sebelum ada itu sudah bagus. Nah, kalau gajah tunggal ini seperti apa? Menurut saya memang dia plus ya dari operasionalnya, namun bisnis untuk ban dari gajah tunggal ini menurut saya kurang terlalu seksi, kurang terlalu tebal. Jadi tentunya kita akan memilih tidak harus gajah tunggal gitu ya, memilih yang lain. Nah, seperti kita contoh di RMA tadi ya, kita lihat dari profitabilitasnya itu 10% ya. 10%. Kalau minimal kan 5%, sedangkan gajah tunggal ini kadang di bawah 5 dan ini sempat minus ya gitu. Jadi menurut saya ya mungkin untuk trading ya, untuk bicara kenaikan jangka pendek Anda bisa untuk trading, tapi untuk invest menurut saya bukan pilihan ya untuk saat ini. Kita contohkan lagi, kita juga pernah invest, kita rekomendasikan auto di Pierce. Kita pernah invest di auto itu di StockPix 2020-an edisi Maret. Coba kita lihat ya. Nah, ini auto, ini juga edukasi ya. Ini lebih baik, jelas ya. Ini operasionalnya plus di atas 5 dan ini marginnya juga di atas 5. Kemudian kalau kita lihat dari saat ini 7 sampai dengan 8 ya. Itu artinya cukup bagus lah, tapi memang tidak sebagus DRMA. Kenapa DRMA habis dividen kok malah naik itu ya? Mungkin salah satunya itu ya. Terus nih StockPix-nya diisi, coba kita buka ya, semoga bisa. Waktu itu kita masuk bersamaan dengan United Tractor. Waktu itu UNTR auto masih di harga 1.500 ya. Sekarang auto sudah di 2.060, sudah 2 kali lipat dari rekomendasi kami. Ya, kemudian mungkin Astra juga ya sudah naik. United Tractor 24.000 waktu itu, tapi kita dapat akumulasi di bawah 20.000 karena habis itu turun ya. Saham ini turun cukup jauh. Jadi harusnya kita dapat lebih rendah. Anda cek saja kinerja Pierce gitu ya. Jadi kita memang melihat dari gajah tunggal ini mungkin ada potensi kenaikan, namun sifatnya teknikal sementara ini ya. Nah, ini targetnya di 920 sampai dengan 995. Kalau ditanya layak invest atau tidak, menurut saya banyak opsi yang lain yang lebih baik ya untuk saat ini. Kalau trading monggo lah ya, tetap bisa naik karena sektornya naik ya, dia akan ikut naik. Seperti itu. Request LSIP tidak ada penjelasan. Request saham Adaro tidak ada penjelasan. Jadi seperti itu ya, mohon maaf mungkin tidak bisa kita bahas yang tidak ada kejelasan, pertanyaan ataupun keterangan untuk apa. Jadi apabila Anda ingin dibahas di F-Talk ini, silahkan lengkapi ya, silahkan isi selengkap-lengkapnya, jangan pelit-pelit, cerita aja sepanjang-panjangnya. Nanti kita akan coba untuk jawab sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan kemampuan saya. Dan sekali lagi, apa yang kami sampaikan di F-Talk ini bukan sebuah kebenaran yang mutlak benar. Ada yang namanya prediksi itu benar dan ada yang salah. Jadi Anda harus bijak dalam mendengarkan, dalam menyaring informasi. Anda harus membuat trading plan, membuat investing plan, dan disiplin mematuhinya. Ya, itu untuk F-Talk ini mungkin hanya dapat menjadikan referensi untuk Anda, karena juga bukan informasi lengkap seperti yang diberikan di private trading room ataupun peer dan peers. Di sana ada plan yang jelas, analisis fundamental yang lebih lengkap ya, otomatis ya mungkin akan mempermudah Anda dalam mengambil keputusan. Mungkin di F-Talk ini hanya dibahas ya apa yang seadanya gitu kan. Nah, jadi saya harapkan bahwa Ibu dapat menjadi penonton yang bijak, tidak menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di
IF Talk, di konten-konten kami pun juga seperti itu ya. Itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton IF Talk malam ini dan sudah memberikan kontribusi, memberikan ide. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya bahas karena mungkin tidak ada kejelasan dari idenya. Mohon maaf, mungkin bisa tulis lagi untuk keterangan seperti apa yang diinginkan, pembahasan seperti apa. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian IF Talk. Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan kami, dengan tim advisor kami, baik Anda investor ataupun trader, Anda bisa join sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan apa yang Anda sedang tekuni. Kalau Anda investor ya joinnya peer dan peers. Kalau Anda trader ya jelas joinnya private trading room. Gitu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.